Kemudian bentuk lahan asal denudasional. Bentuk lahan asal denudasional, bentuk lahan akibat proses erosi dan degradasi. Nah, salah satu contohnya itu bukit sisa, kemudian adanya lembah sungai dan lahan kritis. Nah, bentuk lahan denudasional ini terbentuk karena adanya proses erosi, sehingga mengakibatkan lahan tersebut menjadi terkikis. Biasanya proses erosi ini paling besar itu terjadi di bentuk lahan yang memang daerah dataran atau daerah tinggi atau perbukitan, sehingga erosi itu mudah terjadi, sehingga terbentuknya suatu kikisan pada lahan tersebut. Nah, inilah yang mengakibatkan terbentuknya lahan denudasional. Nah, kemudian selanjutnya sini ada ciri-ciri dari bentuk lahan asal denudasional. Yang pertama itu relief sangat jelas. Lembah, lereng, pola aliran sungai. Kenapa relief bentuk lahan asal denudasional ini sangat jelas? Karena di sini diakibatkan tadi sudah jelaskan, diakibatkan karena adanya erosi. Erosi tersebutlah yang memperlihatkan suatu lereng di suatu perbukitan, di suatu gunung. Akibat adanya erosi, maka terbentuklah suatu lereng atau memperbesar lereng tersebut. Kemudian adanya lembah. Nah, lembah ini biasanya terjadi memang adanya pegunungan, kemudian adanya lembah. Kemudian aliran pola aliran sungai itu nampak jelas. Kemudian yang kedua, tidak ada gejala struktural. Batuan masif atau depth tertutup. Nah, yang kemudian selanjutnya dapat dibedakan dengan jelas terhadap bentuk lain. Kemudian relief lokal, pola aliran, dan kerapatan aliran menjadi dasar utama untuk merinci satuan bentuk lahan. Nah, kemudian selanjutnya itu litologi menjadi dasar pembeda kedua untuk merinci satuan bentuk lahan. Litologi terasosiasi dengan bukit, kerapatan aliran, tipe proses. Nah, merupakan beberapa ciri bentuk lahan asal denudasional. Kemudian selanjutnya proses terbentuknya lahan asal denudasional. Nah, prosesnya itu ada tiga proses yang mengakibatkan terbentuknya lahan asal denudasional. Yang pertama itu ada pelapukan. Nah, dalam pelapukan inilah yang mengakibatkan terjadinya atau terbentuknya suatu lahan denudasional. Nah, kemudian adanya gerakan massa batuan. Nah, karena adanya gerakan massa batuan, terbentuklah misalkan pada suatu perbukitan, akibatnya terbentuknya suatu lahan yang baru biasanya. Akibatnya ada lahan yang baru yang terbentuk akibat adanya gerakan massa batuan tersebut. Misalkan gerakan massa batuan dari atas turun ke bawah. Inilah sehingga terbentuknya lahan denudasional. Kemudian adanya erosi. Nah, erosi ini memang sering terjadi di daerah perbukitan. Nah, erosi ini mengakibatkan pola aliran air, sehingga membawa partikel-partikel itu jatuh ke bawah atau membawa partikel-partikel ke daerah yang lainnya, sehingga terbentuklah
lahan asal denodasional. Nah, kemudian salah satu contoh bentuk lahan denodasional yaitu lahan rusak atau badland. Nah, lahan rusak merupakan daerah yang mempunyai topografi dengan lereng curam hingga sangat curam dan terkikis sangat kuat sehingga mempunyai bentuk lembah-lembah yang dalam dan berdinding curam serta bergigir tajam dan membulat. Proses erosi parit sangat aktif sehingga banyak singkap batuan muncul ke permukaan. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada lahan rusak ini memang banyak diakibatkan pengikisan. Biasanya pada lahan ini memang topografi lahan tersebut memang curam atau sangat tinggi lerengnya. Di daerah lahan seperti ini memang tidak cocok atau memang tidak memungkinkan kita gunakan sebagai areal pertanian ataupun areal untuk budidaya. Nah, walaupun di daerah seperti ini bisa kita gunakan sebagai areal budidaya, itu memerlukan input atau memerlukan modal yang cukup besar. Lalu mempunyai bentuk lembah yang dalam. Nah, bentuk lembah yang dalam ini diakibatkan karena proses terjadinya erosi. Bahkan karena ketinggian lahan tersebut sehingga kenampakan bentuk lahannya memang memiliki lembah yang memang dalam dan berdinding. Nah, biasanya bentuk-bentuk lahan seperti ini tergolong dalam lahan kritis. Nah, lahan kritis bisa digolongkan juga ke dalam bentuk lahan denodasional karena biasanya pada lahan-lahan kritis memang penutup tanahnya itu memang sudah tidak ada atau vegetasi di atas permukaan tanah itu memang tidak ada. Disitulah akan mengakibatkan proses terjadinya erosi sehingga terbentuk, apalagi kalau di lahan-lahan yang memang daerahnya tinggi, kemudian di situ tidak memiliki vegetasi atau tanaman di atasnya atau tanaman penutup lahan, maka di situ akan memungkinkan terjadinya proses erosi yang memang sangat besar. Nah, inilah salah satu bentuk lahan denodasional. Lahan ini kemungkinan tidak ada atau tidak bisa digunakan sebagai lahan pertanian. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.